Kalau ingin mencintai Allah sepenuhnya, maka cintailah nabimu sepenuhnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sederhana sekali rumusnya dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Kata Allah, ikutilah aku, ikutilah Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka rumus pertama dicintai Allah adalah dengan mencintai nabinya sepenuhnya. Nabi pernah, teman-teman, Masya Allah, membiarkan seorang yang kencing di masjid Yahudi. Tapi Nabi pernah marah kepada seorang imam penghafal Quran sahabatnya yang memperpanjang bacaan sholatnya. Merah wajah Nabi. Yang kencing di masjid dibiarkan. Yang Masya Allah baca Al-Quran panjang dimarahi oleh Nabi. Kenapa? Karena ketika dia baca panjang dalam sholatnya itu pada sholat-sholat yang tidak dianjurkan untuk dipanjangkan. Dan Nabi mengatakan, minhum ajuz wa minhum sahibul hajah. Kata Nabi, di antara mereka ada yang punya hajat, di antara orang yang sholat ada orang tua. Man ammaman nas fal yukhaffif. Siapa yang mengimami manusia, maka pendekkan bacaannya. Saya kalau panjang di rakaat pertama, kemarin waktu kita sholat di Shizuoka, ingat gak? Saya agak panjang tuh, Maryam 1 halaman saya baca. Tapi rakaat kedua, idza jaa nasrullah, kan gitu. Jangan rakaat pertama Maryam, rakaat kedua Ar-Rahman, Masya Allah. Kata makmumnya, aduh Ustaz, Ar-Rahman. Biasanya makmumnya ngasih kode-kode. Baru rakaat kedua, dan itu sholat maghrib. Allah, itu kode makin kencang itu. Apalagi kalau imam baru rakaat pertama udah baca alif lam mim dzalika. Waduh, kata makmum, Al-Baqarah nih, kapan berhenti nih? Subhanallah, Masya Allah. Nah, itulah sunnah Nabi SAW. Maka rumus pertama untuk mendapatkan cintanya Allah adalah cintailah Nabi kita sepenuhnya. Saya Masya Allah, Ustaz, takjub Ustaz dengan tadi ngelihat di bawah itu, Masya Allah. Ketika masuk, ada ruangan tempat makan, ada minimarket, tempat wudhu, toilet, betul-betul memuliakan umat Nabi SAW. Tidak langsung masjid gitu. Kalau mau egois Ustaz, 5 lantai ini masjid aja semua, iya kan? Makanya saya bilang sama Rian tadi, arsitek kita yang akan kita bawa ke Kochi besok, saya bilang, lihatlah ini, inilah memuliakan umat Nabi. Anak-anak mau lari-lari, anak-anak mau main, disinilah dimuliakan Ustaz. Kita jangan pernah marah kalau ada anak-anak lari-lari. Karena namanya anak-anak. Yang saya khawatir kalau bapak-bapaknya yang lari-lari. Jangan. Subhanallah. Anak-anak. Tapi kita suruh ikut kajian dia. Masya Allah. Nah, masuk minimarket ada musola khusus akhwat, ada khusus ikhwan, ada kantor, memuliakan Ustaz. Karena umat Nabi ini Ustaz dipikirkan oleh Nabi bukan hanya perkara sholatnya. Ada seorang yang datang, mungkin Ustaz Rizal tahu betul ceritanya, tapi tidak apa-apa. Ada seorang datang ke Nabi SAW, lalu dia bilang apa? Ya Rasulullah, at'imni. Kata dia, beri aku makanan. Kata Nabi, saya nggak punya. Fadhhab ila zaujati hadha. Dia katakan, pergilah ke rumah istriku yang satu ini. Fadhhab, lalu dia pergi. Fatalaba minal ta'am. Dia katakan, ada nggak makanan? Kata istri ini, kata istri Rasulullah SAW ini, dia katakan, ma indi syai' illa tamratin wahidah. Saya nggak punya sesuatu kecuali 1 butir kurma. Diakulaha ana, untuk saya makan. Maka baliklah dia. Kata dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istrimu yang ini nggak punya apa-apa di rumah, cuma punya 1 butir kurma. Maka kata Rasulullah, fadhhab ila hadza tsani. Pergilah yang kedua ini.
sama, dia nggak punya apa-apa. Yang ketiga ini sama, nggak punya apa-apa. Disitulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka seperti yang kau dengar, seperti yang kau lihat, seperti itu keadaan saya. Seakan-akan Nabi mau bilang kepada dia, saya juga lagi butuh makanan. Iya. Dan saya juga nggak punya. Tapi Nabi tidak ingin mengecewakan umatnya, mengecewakan sahabatnya. Maka apa yang terjadi kawan sekalian? Nabi suruh dia ke rumah iya, istri yang satu untuk cari makanan. Sampai 3 istri dia tidak punya makanan. Bahkan Nabi beberapa riwayat dalam hadis yang sahih, kalau dia menanyakan pada Aisyah, adakah makanan yang bisa aku makan hari ini? Kalau kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan, khalas fa inni sha'im. Kalau begitu hari ini saya puasa. Yang kedua teman-teman, setelah Anda mencintai Allah sepenuhnya, cintai Allah sepenuhnya lewat cintai Nabi Muhammad sepenuhnya. Maka rumus kedua mendapatkan cinta Allah sepenuhnya adalah cintailah umat Muhammad sepenuhnya. Kalau mau dapat cintanya Allah, tadi ayat yang pertama apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mau dapat cinta Allah sepenuhnya, maka cintailah nabinya sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, untuk mendapatkan cinta Allah sepenuhnya, kita nggak bicara setengahnya ya, kita bicara hadis, dan ini berdasarkan ayat dan hadis. Kalian tidak bisa menolak karena saya datangkan ayat, saya datangkan hadis Nabi SAW. Kajian saya ini ilmiah ya. Cintailah umat Nabi SAW. Dan semua yang datang setelah, perhatikan ini baik-baik, semua yang datang setelah Rasulullah itu ummatu Rasulillah. Minhum man aman wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman. Maka menanganinya pakai rasa yang perlu kita atur baik-baik ritmenya. Membenci sekedarnya, mencintai seharusnya, karena mencintai umat Nabi wajib. Tapi membenci dia pada perkara yang bagian daripada akhlaknya, sikapnya, sifatnya, tapi pribadinya tidak boleh. Saya ingat sekali waktu kita turun demo dulu 212. Iya. Itu bukan demo 212, demo waktu Pak Ahok menistakan Quran. Setelah itu kan lama Pak, saya ikut turun itu. Saya bilang, nggak bisa, ini Quran. Tapi setelah itu, saya yang paling pertama juga di antara ustadz-ustadz yang lain mengatakan dengan tegas. Saya katakan, ini Pak Ahok sudah dipenjara. Saya bilang sama kalian, sudah tidak ada tendensius apa-apa. Saya khawatir dia dapat hidayah masuk Islam. Habislah kalian semua. Karena hidayah itu milik Allah. Jangan membenci berlebihan. Maka banyak yang beristighfar tuh, gara-gara ngata-ngatain lagi Pak Ahok, padahal sudah dipenjara dia. Saya bilang, setelah dia dipenjara, sudah tidak ada lagi. Kamu nggak punya apa-apa lagi. Dia bisa saja dapat hidayah di akhir hidupnya, lalu masuk Islam. Lalu saya sebutlah kisah. Saya katakan, kamu kenal Hindun? Kata dia, bukankah itu yang makan hatinya paman Nabi Ustaz? Betul. Seorang wanita di perang Uhud, ketika Hamzah paman Rasulullah yang sangat dicintai oleh Nabi terbunuh, Hindun itu ambil pedang, dia belah badannya Hamzah, dikeluarkan hatinya, dia kunyah ikhwan. Ini valid, saya sudah cek riwayatnya. Ada di Rahikul Maktum, Syiar A'lamin Nubala, banyak kitab-kitab menceritakan tentang hadis Nabawi, kisah sirah Nabawiyah, semua valid. Hindun makan hati Hamzah. Tidak ada yang menolak kisah ini Ustaz. Valid dan boleh diceritakan. Ya, saya jamin sanad ilmunya. Karena saya talakikan ilmunya. Saya dengar dari syekh saya baca kitabnya. Ya. Jurusan saya S2 S3-nya sudah kan hadis. Maka saya talakikan itu. Dan saya sampai tanya sama syekh, sebegitu indah Allah kasih hidayah seseorang syekh, hatta ladzi, sampai orang saya bilang yang betul-betul sudah sangat jahat,
Orang bunuh orang udah jahat, ikhwan. Ini dibunuh masih kepikiran belah badannya, ambil hatinya, dikunyah. Saya katakan, hadza zulmun laisa ba'dahu zulm ya Syekh. Saya bilang begitu sama Syekh saya. Syekh, kenapa Allah kasih hidayah Hindun? Sehingga kalau hari ini kita sebut namanya, kita senang tidak senang, syi'tum am abaitum, lazim taqul, kita lazim naqul, kita wajib mengatakan Hindun radhiyallahu anha. Saya bilang, sakil ya Syekh. Kita jiwa kritis kita kan mahasiswa waktu itu. Saya bilang, sakil ya Syekh. Sakil itu berat Syekh. Saya berat sekali untuk mengatakan Hindun radhiyallahu anha. Lalu apa kata Syekh? Oh, ini jawabannya Masya Allah, dahsyat sekali kata Syekh saya. Kata beliau, Arafta Umar? Ta'rif Umar? Saya bilang, "Na'am Syekh." Umar bin Al-Khattab? "Na'am." Qal, kana Umar. Dulu Umar bin Khattab sangat membenci, asyaddu adawatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh, asyaddu adawatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kenal Umar gak? Saya kenal Syekh. Kan saya bilang tadi, saya agak berat lisan saya ketika menyebut nama Hindun, wanita yang memakan hatinya Hamzah radhiyallahu anhuma. Saya berat, saya bilang Rodi kan sahabat, kalau meninggal ikhwan itu bukan rahimahullah, bukan, tapi radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Saudah radhiyallahu anha, misalkan. Iya. Semua sahabat Nabi. Siapa sahabat itu Ustaz? Kullu man aman, siapa yang beriman, walakian Nabi, dan dia bertemu Nabi. Makanya Uwais Al-Qarni tidak bisa dibilang sahabat karena dia tidak pernah ketemu Nabi, walaupun dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dari desa Al-Qarn. Walaupun ketemu sebentar, mesti kayak di Osaka nih, udah ketemu, udah lihat-lihat begini. Semua yang sudah pernah lihat-lihat begini, walaupun dari jauh, udah dikatakan sahabat. Karena definisi sahabat, perhatikan, kullu man amana billah, yang beriman pada Allah, walaqiyan nabi, dan dia bertemu Nabi, kemudian meninggal dengan keimanannya. Ikhwas sekalian, Uwais Al-Qarni sebakti-baktinya sama ibunya, kalau dia meninggal karena dia bukan sahabat, maka kalian tidak boleh bilang Uwais Al-Qarni radhiyallahu, nggak boleh. Uwais Al-Qarni rahimahullah. Coba itu. Padahal kalian pasti sudah dengar kisah Uwais Al-Qarni kan? Menghajikan ibunya, berbakti sama ibunya, dijamin masuk surga. Tapi karena dia tidak pernah ketemu Nabi, maka kita nggak bisa bilang radhiyallahu an. Dia tabi'in. Ya, padahal Umar bin Khattab ketika ketemu Nabi, Nabi bilang sama Umar, wahai Umar, ada anak muda di Madinah yang kalau engkau ketemu, maka mintalah dia mengangkat tangannya untuk Allah mengampunimu. Maka setiap kali ada jamaah haji dari Yaman di perbatasan, Umar selalu cegat. Lalu Umar selalu bertanya, afikum Uwais, afikum Uwais, afikum Uwais. Ditanya, ada nggak Uwais, ada nggak Uwais? Nggak ada, lewat, nggak ada, lewat. Sampai meninggal Nabi, meninggal Abu Bakar, belum ketemu. Nanti ketika dia jadi khalifah, karena udah nyari susah, maka dia berdirikan jamaah haji. Bayangkan ikhwan, seorang Umar mengumpulkan semua jamaah haji di Arafah. Setelah itu dia berdiri, afikum Uwais kana minal qarn. Bayangkan, tegas sekali. Ada nggak Uwais namanya di sini? Dia dari desa namanya Qarn. Qarn itu desa kecil di Yaman. Orang saling tanya-tanya, siapa ini? Dicari-cari oleh khalifah. Uwais Al-Qarni, saking baktinya sama ibunya. Maka ketemulah setelah itu, maka Umar minta doa pada Uwais Al-Qarni seperti titipannya Nabi, bahwa doa anak ini sangat mustajab. Tapi yang menjadi intinya teman-teman,
ketika Hindun ini memakan hati Hamzah, lalu kemudian dia beriman di ujung hidupnya, lalu ketika dia beriman, dia meninggal dengan keimanan. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Kalau lihat orang Jepang, subhanallah, yang mungkin Ustaz akhlak luar biasa, udah banyak yang masuk Islam lewat perantara beliau. Lihat orang Jepang. Ya, saya pernah ceramah di Italia, di Roma, di Vatikan itu kan, Roma itu kan luas. Di dalam Roma ada negara, namanya negara Vatikan. Itulah uniknya. Italia itu negara. Ya, saya dari Roma ke Milan, setelah itu lewatin Venezia, lewatin Florence, ya, Turin, ya kan, nama-nama klub bola ya. Itu subhanallah. Ya. Di Roma keliling ada namanya Masjid Grand Mosque Roma, masjid paling besar di Italia, bahkan di Eropa. Itu yang bangun OKI, Organisasi Islam Negara-Negara Arab. Saya ceramah di situ 2019 di Roma. Kemudian saya diajak jalan-jalan ke Menara Pisa, ke apa itu namanya, benteng-benteng Colosseum dan seterusnya. Lewatlah kita negara Vatikan. Kata yang nganter saya, Ustadz, ini negara, bukan loh. Berarti ada negara di ibu kota negara. Saya bilang, iya. Vatikan tuh kecil, Ustadz. Iya. Paulus dan saudara itu tinggal di sana. Terus saya bilang sama mereka, iya, kalau kalian lihat pendeta, saya bilang, jangan kalian anggap mereka musuh. Kalau kalian lihat orang Katolik, Protestan, jangan kalian anggap dia musuh. Karena bisa saja ditakdir Allah, dia dicatatkan di ujung hidupnya masuk Islam, kita tidak pernah tahu. Maka jadikanlah mereka sebagai objek dakwah, agar bisa menjadi orang yang Allah takdirkan lewat perantara kalian dia masuk Islam. Ketemulah saya imam besarnya di sana, orang Palestina, imam besar di Masjid Grand Mosque itu. Saya ceritalah sama dia, dan dia katakan, subhanallah, berapa pendeta Vatikan datang ke tempat itu diskusi, pulang tidak lama ada yang masuk Islam. Allahu Akbar. Pendeta Ustaz di Vatikan. Kalau pendeta di Indonesia biasa, ini pendeta di Vatikan diskusi, pulang gak lama masuk Islam. Subhanallah. Jadi masya Allah teman-teman ya, namanya hidayah itu luar biasa.